Nggak ada. Dan satu hal yang saya katakan ini baru pertama kali nih saya ungkapkan hari ini. Eksklusif nih. Ini eksklusif dan seharusnya saya mau keluarin di channel saya. Wow. Timur Kapacen no kontak sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Loh. Tapi kan itu baru banget beberapa jam yang lalu ya dia berhenti dari Uzbekistan. Ini memang dari Timur Kapacen yang nggak kontak ke kita atau kita nggak ada kontak sama sekali? Nanti sama Pak Produser saya kirim screenshotnya. Dia mengatakan no kontak dari PSSI. Nah, jadi itu yang saya katakan, karena background saya jurnalis, saya harus cek. Kita akan mencoba berdiskusi dengan Bung Harpa. Ini adalah orang yang cocok untuk membahas. Oh tentunya. Mengenai pertanyaan kita ini. Menarik sekali dan selalu ramai. Iya benar. Selamat pagi Bung Harpa. Apa kabar? Salam olahraga. Halo. Selamat pagi Mas Tommy dan juga Mbak Fitri. Wah ini sepertinya lagi di rumah atau lagi di workshop atau lagi di tempat pokoknya lagi santai lah. Lagi santai. Ini lagi di kafe, kebetulan jam 10 nanti mau take juga. Oh siap. Ini lagi sudah mau siap-siap. Padat nih. Pantesan udah ada alatnya untuk podcast. Iya betul. Kita harus buru-buru nih katanya nih. Nah, baiklah langsung Bung Harpa kita langsung nanya nih. Ini kan timnas Indonesia ini katanya memilih absen di FIFA Matchday November 2025 ini. Padahal kan PSSI itu punya target untuk bisa masuk timnas Indonesia masuk peringkat 100 dunia. Nah, ini gimana Bung Harpa melihat kejadian ini Bung Harpa? Ya, sebenarnya standing point soal ini sudah berapa kali saya utarakan ya. Jadi terkait dengan tidak diadakannya, ini kalau informasi resmi yang kita dapat semua tidak ada FIFA Matchday tim nasional senior, maka ini tidak konsisten saya dengan apa yang diucapkan beberapa kali ditargetkan oleh Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Kan beliau mengatakan ingin menargetkan masuk 100 besar. Betul. Ya kan, tapi tanpa dua FIFA Matchday ini, tanpa dua laga, biasanya kan satu FIFA Matchday itu dua laga, ya tentu poin kita tidak akan bertambah. Dan ada peluang peringkat kita akan tergeser dari tim-tim lain yang bermain. Pasti kan poinnya naik nanti kalau mereka menang atau seri. Nah ini saya pikir ada sesuatu yang mungkin mesti dijelaskan. Maka dari itu kalau mau sedikit bicara yang mendasar, maka kita perlu tanya nih blueprint kita ini sebenarnya seperti apa gitu. Karena bukan hanya soal FIFA Matchday yang nggak ada sehingga target 100 besar itu dipertanyakan, tapi juga soal target masuk Piala Dunia kan berubah-ubah. Sehingga saya ya. Jadi kita tidak pernah ada yang firm gitu. Sebenarnya target kita tuh apa sih? Blueprint kita tuh apa sih? Ini kan yang belum jelas sejauh ini. Nah ini mungkin PSSI ya perlu lebih sedikit aja lebih transparan. Tentu nggak mungkin semua dapur mereka dibongkar, sehingga kita bisa tahu nih, oh kita mau jalan ke arah mana, sejauh apa, dan membutuhkan biaya dan tenaga seperti apa, begitu supaya kita fans juga bisa berjalan beriringan gitu. Karena saya mesti berkali-kali menanamkan mindset bahwa PSSI ini adalah milik rakyat Indonesia. Kita punya saham di situ loh. Ya kan, itu sebagai alat perjuangan kita dulu. Kemudian juga ada anggaran yang dikucurkan oleh Menpora ke PSSI kalau nggak salah hampir 200 miliar, plus juga kita menjadi aset ketika mereka menjual ke sponsor kan. Benar sekali. Nah jadi belum tiket yang kita beli dan lain-lain. Jadi kita berhak untuk bersuara dan menagih apa yang menjadi janji dari PSSI ya. Bung Harpa tadi ngomongin tentang ngomongin tenaga, ngomongin biaya. Apakah dengan tidak ikutnya Indonesia di FIFA Matchday ini berarti bisa jadi kan juga kita bisa tahu ya ada Tom Haye yang kembali ke Belanda. Ini kan berarti kalau misalkan dia mau ingin kembali ikut main bersama kita di FIFA Matchday harus beli tiket pesawat dan lain-lain. Apakah dalam tanda kutip ini bisa dibilang PSSI lagi kehabisan duit? Nah itu dia, karena tidak transparan kita tentu tidak tahu kan, kan gitu. Jadi tesisnya kan seperti itu, karena mereka tidak, ya oke lah mungkin soal keuangan ada area-area seperti keuangan yang mereka mungkin nggak bisa membeberkan secara gamblang ya, secara detail ya. Tapi memang kalau kita lihat runtunannya, yang saya yakin sekali terpukul keuangan PSSI. Apakah terpukul jadi membuat mereka roboh? Saya nggak tahu juga. Karena kan ada beruntun nih, pemecatan Sintayong, konon kompensasi atau gajinya
terus berjalan, masih dicicil ya kan. Terus yang kedua pemecatan Clifford dan kawan-kawan itu juga ya saya nggak tahu, seharusnya sih ada kompensasinya. Dan kemudian yang ketiga jangan lupa baru saja kita didenda 50.000 Swiss franc karena ulah sebagian penonton saat kita menghadapi Iran yang melempar botol itu 1 miliar kurang lebih. Nah, jadi apakah mungkin gara-gara rentetan bertubi-tubi ya? Dan kemudian mereka merasa, iya, dan mereka juga udah punya hitung-hitungan mungkin. PSSI ini kan cerdas ya, mereka punya studi banding, studi kelayakan bisnis mungkin. Oh, kayaknya kalau kita bikin FIFA Matchday ini nggak akan rame nih, mungkin sentimennya sedang negatif. Ya bisa jadi, karena terakhir ini tiket yang di Pakansari itu kan kita lawan Bali 2 kali, itu cuma dilepas 50.000 Mas, Mbak. Cuma 50.000. Ya, supaya rame ya? Dalam supaya rame, kalau memang rame, artinya kan kita kan kalau hukum ekonomi itu kan equilibrium kan, harga jual dengan daya beli kan, harus Benar seimbang. sekali. Nah, berarti mereka merasa dengan, kalau dulu ingat nggak 250.000 dalam sekejap aja hilang habis semua tiket. Bahkan banyak Di round calo yang tiga. ngejual lagi, Edan, walaupun udah harus menggunakan ID. Ya, Mas Tommy yang bilang ya dari calo ya. Enggak, ini dari berita ini aja sih. Memang ada, nggak usah takut. Emang ada, karena kita orang jurnalis, kita di lapangan saya lihat betul, langsung betul, ada betul, calo. betul. Gitu seperti itu. Oke Bang, ini kan Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang absen di FIFA Matchday November 2025. Nah, mayoritas negara ASEAN tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan uji coba. Nah, memangnya seberapa susah nih bagi Indonesia buat mencari lawan uji coba, Bang? Iya, sebenarnya harusnya udah nggak susah ya, karena ini kita mesti fair juga mengakui apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ketika mendatangkan Argentina 2 tahun lalu itu kan menjadi benchmark yang sangat positif. Walaupun saya yakin saat itu, bukan saya yakin lah, kemungkinan besar saat itu kita masih defisit karena mungkin mendatangkan Argentina tidak murah dan in return mungkin tidak BEP ya. Tapi yang mahal di situ adalah reputasi. Tentu orang akan membicarakan, oh ini negara kita ini udah siap mengundang, menyambut, menerima tamu agung dalam tanda kutip sebesar Argentina. Argentina juara bertahan. Sebenarnya artinya nggak susah, apalagi tim nasional kita terus berprogres, makin seksi, diomongin di mana-mana, pemainnya juga berkualitas, main di liga-liga Eropa. Saya rasa nggak sulit sekarang, gitu. Jadi, cuman memang perkembangan terakhir mungkin ya, ini sekali lagi mungkin membuat PSSI menghitung-hitung kayaknya nggak ada dulu deh. Plus, ya ini hanya analisa saya ya, karena saya juga liputan di lapangan. Plus mereka sudah melihat bakal ada sentimen yang akan menjadi backfire buat mereka, jadi mereka mendingan udahlah kita tiarap dulu. Mungkin seperti itu. Oke. Sesulit itukah Bung Harpa untuk mengembalikan sentimen warga Indonesia supaya bisa menjadi tetap positif kepada Timnas Indonesia, terutama kepada PSSI? Sebenarnya enggak. Kalau kita mau berhati besar dan menurunkan ego. Jadi memang saya juga nggak mau bilang ikutin kata masyarakat ya, karena yang ngomong di masyarakat mungkin ada 1000 ide. Semuanya kita ikutin. Tapi kan at least hear many things ya, but you don't need to believe anything gitu. Jadi yang penting tampung dulu ya, sama seperti mungkin kalau saya boleh contoh tuh karakter orang Jepang ya. Mereka tuh suka menerima masukan, kritikan, bahkan hujatan, ya tinggal nanti disaring. Ya kan, seperti kita kalau bangun rumah tuh kan pasirnya kita lempar ke kawat kan. Nah, nanti kan lempar aja semua, nanti kesaring kan mana yang memang sesuai, mana masuk akal. Jadi memperkaya mereka dalam mengambil keputusan gitu. Jadi enggak masyarakat maunya ke kanan, mereka bukan hanya mau lurus, ini malah mau ke bawah, mau ke bawah kiri. Nah, ini kan yang kelihatannya selama ini menurut saya divisi komunikasi PSSI, menurut saya yang saya alamin, ini malah kontraproduktif. Malah bahkan banyak komen-komen itu bukan hanya tidak sama, bahkan menentang. Nah, ini yang saya pikir membuat mereka sulit untuk mengambil hati masyarakat. Padahal ya kalau mereka misalnya mau sincere, mengakui kegagalan, kemudian minta maaf tuh bukannya saya membaca hati ya, tapi kan kita bisa lihat mana orang yang sincere, mana yang ala-ala. Nah, saya pikir kalau ada tindakan yang nyata, mereka memperbaiki, saya pikir orang Indonesia tuh pemaaf kok. Kalau nggak mau bilang cepat lupa. Jadi jawabannya sebenarnya gampang, ambil hatinya, asal mau sedikit aja merendahkan hati untuk mendengarkan masyarakat. Ya. Bung Harpa, kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin, sempat dibahas juga sama Bung Harpa, kalau misal kita nggak ikutan nih FIFA Matchday ini, kan bisa jadi peringkat kita akan turun kan. Karena tim-tim lain atau negara-negara lain kalau menang poinnya naik,
Berarti secara nggak secara langsung peringkat mereka juga naik. Kalau ternyata nih kita kan sudah mengambil keputusan untuk tidak ikut FIFA Matchday, kemungkinan kita akan degradasi berapa peringkat, Bung Harpa, di FIFA? Wah, kalau itu saya nggak bisa prediksi karena kan nanti pertandingan yang lain. Tapi potensi kita untuk peringkatnya tergeser itu cukup besar karena kan kalau kita lihat, saya sih lupa persisnya ya angka poin kita itu sebenarnya nggak beda-beda jauh, tipis-tipis gitu. Kayak kemarin aja kita baru habis kalah dari Saudi dan Irak ya, walaupun kita kalah 2 kali tapi lawannya kan peringkatnya di atas kita, itu geser kita udah langsung geser gitu. Apalagi kalau nanti ini kan hampir kalau nggak salah semua tim Asia Tenggara tuh ada FIFA Matchday ya, tim Asia atau Asia lah gitu ya. Bahkan tim seperti UEA dan Irak kan akan menjalani dari round 5 itu nilainya tinggi itu. Nah kalau ya tapi kayak 2 tim itu memang udah di atas kita lah. Ya, kita ini kan ada beberapa tim Asia Tenggara dan Asia kan, yang kalau mereka main, mungkin kalau mereka menang mereka bisa geser kita gitu. Jadi kalau dibilang memprediksi berapa strip kita akan turun, mungkin saya nggak bisa. Tapi kalau secara matematically karena poin kita nggak nambah, ya kita nggak mungkin naik. Itu dulu. Yang ada mungkin orang lain nambah karena dia main, itu kan matematically kan akan ngegeser kita. Jadi tidak mungkin bertambah bagus, tapi mungkin akan turun atau hampir pasti akan turun poinnya, peringkatnya. Oke, Bung Harpa, ini kita ada sapa-sapa dari YouTube dulu nih ya, dari Ramdhani Bur. Kemunduran bagi sepak bola Indonesia. Dari 2016 sampai 2025, Timnas selalu main tiap FIFA Matchday. Nah, dari akun TikTok Samboja, apresiasi buat Coach Nova dan semangat buat Timnas U17. Selamat buat anak-anak Persib U16 yang juara di Eropa. Ini ada yang numpang ini nih kayaknya. Memberikan sapa-sapa. Memberikan sapa semangat. Bung Harpa kan tadi juga sempat kita singgung bahwa Tom Haye dan juga Eliano juga kembali ke kampungnya ini istilahnya. Walaupun sebenarnya darahnya Indonesia, tapi kan mereka tapi kelahiran. Itu kampung kelahiran. Nah ini apakah dengan kembalinya mereka ke negara tempat lahirnya mereka dan akhirnya tidak ikut FIFA Matchday, apakah ini akhirnya menjadi kayak semacam hadiah buat pemain-pemain kita? Karena kan belakangan juga aktivitas klub juga lagi padat kan ya, Bung Harpa. Apakah ini menjadi hadiah buat pemain-pemain supaya istirahat dulu? Karena belakangan lagi tensinya lagi tinggi mungkin. Lagi kalah mental. Iya, bisa dua sisi sih ya. Ini kembali ke pemain sih. Kalau mungkin kita passionate ya dalam satu bidang, yang atau juga ya mungkin juga mereka hektik bisa. Ini saatnya untuk istirahat bisa. Apalagi kemarin atau dalam beberapa waktu terakhir ini bukan situasi yang kondusif. Mungkin saatnya untuk sedikit mereka istirahat, menghabiskan waktu dengan handai tolan, dengan saudara, dengan mungkin anak-anak mereka, karena setahu saya Eliano sudah punya anak, jadi mungkin ya ini momen yang tepat ya. Jadi ya bisa jadi itu jawabannya kalau harus pilih seperti itu. Meskipun pada umumnya dalam situasi normal orang pasti akan bangga membela timnas. Bayangkan kita dilulukan satu stadion 70.000 orang, kemudian didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia, itu pasti ada rasa bangga. Tapi ada momen tertentu kasuistis yang kelihatannya, aduh ini pas banget sih saat yang tepat untuk tiarap untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Apalagi kalau kita lihat Tom Haye terutama ya, itu kan hampir tidak pernah absen dalam ya mungkin let's say sekitar 1,5 tahun terakhir. 1 tahun terakhir lah. Jadi mungkin ya jawabannya mungkin ini cukup momen yang tepat untuk mereka sejenak untuk menghabiskan quality time dengan keluarga. Betul. Oke, ini kalau kita main andai-andai nih, misalnya Bung Harpa adalah pelatih timnas. Nah, dengan absen di FIFA Matchday, kira-kira prioritas utamanya apa nih setelah absen misalnya? Jadi udah nggak ada di sini November FIFA Matchday nih. Iya, ceritanya udah misalnya absen FIFA Matchday. Nah, sebagai pelatih Bung Harpa kira-kira apa nih? Yang pasti saya akan menatap nanti AFF bulan Juli. Karena itu adalah kompetisi yang paling dekat, yang selama ini membuat menjadi dua sisi mata uang. Ya kadang dianggap nggak penting, tapi kadang diminta untuk dimenangkan. Karena sudah cukup lama, 39 tahun kita sejak dulu namanya Piala Tiger kan tahun 96, kita nggak pernah juara. Mungkin 5-6 kali kita ke final, saya lupa, selalu kalah, dan ini selalu menjadi kryptonite bagi para pelatih, menjadi tolak ukur selain SEA Games. Ya misalnya kalau kita ingat tahun lalu kan dianggap itu sebagai kegagalan Sintayong kan, padahal di round 3 kita sedang peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia, hanya beda 1 poin dari yang lolos otomatis kan.
Dan itu pun kita turun dengan U22 kalau saya nggak salah, yang muda-muda lah, bocil-bocil lah. Dan tapi itu tadi akhirnya kan menjadi backfire, menjadi apa ya? Menjadi alat untuk melakukan satu tindakan yang blunder. Jadi saya harap kalau saya jadi pelatih, saya akan mempersiapkan bulan Juli nanti AFF itu dengan sebaik-baiknya, dan ada 2 FIFA Matchday lagi setahu saya, Maret dan juga Juni kalau saya nggak salah, itu at least 2 itu. Nah itu akan saya gunakan untuk mempersiapkan AFF. Kenapa AFF itu penting? Satu, kalau kita bicara dari sejarah acceptance dan politik dalam tanda kutip, ini kalau di juara orang juga kadang-kadang underestimate doang. Tapi kalau nggak juara juga ditagih-tagih. Kolong juga. Itu yang pertama. Ya. Betul. Nah yang kedua, kalau itu udah selesai, paling nggak kan yang kritik ini siapa? Baik saya pelatih, sebenarnya bukan hanya buat saya. Siapapun nanti yang melatih, mau Timur Kapatse, kayak mau Hussein Amota, mau Jesus Casas, mau CLBK lagi Sintayong. Nah ini penting nih. Jadi supaya meredam kritik-kritikan yang ada, walaupun nanti tetap aja kalau dia nggak suka kan dia kritik terus, but it's okay. Nah yang kedua, bagaimana mempersiapkan itu? Ya tentu diskusi dengan PSSI untuk menampilkan para pemain terbaik. Nah ini kan juga nggak gampang, karena itu kalau nggak salah jadwal libur. Jadi bisa nggak nih kira-kira para pemain dibujuk untuk untuk membela AFF? Harusnya sih mau, karena itu harusnya sih ya 50-50 lah. Sebenarnya itu bukan kalender FIFA setahu saya, tapi pemain itu dalam kondisi libur. Nah mungkin kita kasih insentif lah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah setelah itu yang ketiga, kalau kita memang bisa membungkus AFF, ini akan menjadi modal yang penting buat tim nasional kita menyambut nanti Piala Asia bulan Januari 2027. Jadi jawabannya itu Mbak Fitri, kalau saya jadi pelatih, mempersiapkan AFF sebaik mungkin. Tapi ngelanjut tadi ngomongin tentang pelatih, Bung Harpa, ini kan di media sosial masih ramai juga nih pelatih mendukung atau menyebut sosok bernama Boyan Hodak untuk menjadi pelatih timnas. Gara-gara Persib meningkat terus ya prestasi. Tapi di sisi lain kan Persib nggak mungkin dong ngelepas. Nggak bakal mau, rame dong. Bung Harpa sendiri memandang keramaian di sosial media ini yang tidak berhenti-berhenti untuk mendukung Boyan Hodak menjadi pelatih timnas. Sementara di sisi lain Persib nggak mau dong pasti. Oh, jelas. Gimana Bung Harpa? Ya, saya justru melihat ada visi nih di balik kandidat-kandidat pelatih yang tiba-tiba muncul. Karena ini saya nggak tahu ya, saya kan juga backgroundnya jurnalis. Sumbernya ini bukan dari setahu saya ya, bukan dari PSSI. PSSI yang mengatakan mengantongi 5 nama, mengantongi ini kantong kiri atau kantong kanan saya juga nggak tahu. Nah, yang pasti ya karena begini, Mas Tommy dan Mbak Fitri, nggak ada rapat PESCO kan? Iya. Benar, nggak ada keputusan. Iya, nggak ada rapat, makanya nggak ada keputusan. Iya, tidak ada paripurna nih setahu saya ya. Nah ini dari mana nih nama-nama muncul? Kata 5, terus tiba-tiba muncul 5 nama itu, ada Boyan Hodak lah, ada Timur Kapatse lah, dan lain-lain. Ini dari mana nih? Ya kan, apakah ini dari media-media resmi atau dari media resmi PSSI atau dari undergo media yang kita nggak tahu dari mana gitu. Dan akhirnya mungkin ya, kalau saya ini agak konspiratif analisanya, jangan-jangan ini dimunculkan oleh akun-akun akun saya bilang bukan buzzer lah, supaya seolah-olah ini lagi kerja nih, lagi cari pelatih gitu. Nggak ada. Dan satu hal yang saya katakan, ini baru pertama kali nih saya ungkapkan hari ini. Eksklusif nih. Ini eksklusif dan seharusnya saya mau keluarin di channel saya. Wow. Timur Kapatse no kontak sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Loh. Tapi kan itu baru banget beberapa jam yang lalu ya dia berhenti dari Uzbekistan. Ini memang dari Timur Kapatse yang nggak kontak ke kita atau kita nggak ada kontak sama sekali? Nanti sama Pak Produser saya kirim screenshotnya. Dia mengatakan no kontak dari PSSI. Nah, jadi itu yang saya katakan, karena background saya jurnalis, saya cross check. Saya bukan katanya-katanya, makanya nggak masuk akal ini. Jadi bukan saya asumsi iya, analisa, tapi saya cross check juga. Kan aneh, tiba-tiba Timur muncul, Boyan Hodak disebut coach. Saya sangat mengagumi dia dan membanggakan juga Indonesia lewat Persib Bandung kan. Tapi masuk akal nggak kira-kira tiba-tiba nama ini muncul? Dari mana? Benar. Gitu. Jadi akhirnya saya berpikir konspiratif. Ini jangan-jangan dikeluarkan melalui akun-akun apalah, supaya seolah-olah PSSI ini lagi nyari. Saya kirim screenshotnya ke Mas Bur nanti. Mantap. Gitu. Ditunggu tuh. Apakah ini dengan ini jadi coba melebarkan ya? Apakah dengan tidak terlihatnya, apakah
tadi ada konspirasi seakan-akan ini dibuat seperti seakan-akan nanti PSSI lagi kerja. Apakah kerja nyari pelatih. ini dengan sibuknya Bapak yang tadinya ketua yang sekarang menjadi Menpora akhirnya jadi nggak kayak handle nih, Bung Harpa? Ya, bisa jadi ya. Sebenarnya gini, kalau soal itu sih harusnya bisa dibagi kalau mau ya. Gini. Dulu waktu Pak Erick Thohir itu aja, karena emang ketua umum namanya ada namanya kan. Iya benar. Waktu jadi Menteri BUMN, memang beliau sibuk juga, tapi irisannya tidak konflik of interest. Nah itu dia kata kuncinya. Kalau sekarang kan konflik of interest, ya kan. Bagaimana misalnya tiba-tiba cabang olahraga lain misalnya perlu perhatian beliau, ya tiba-tiba ada PSSI juga lagi ramai. Nah ini bagaimana kan? Nggak adil kan? Benar, Nah kalau BUMN mungkin oke lah dia bisa mengutamakan salah satu, tapi tidak terkesan privasi gitu loh, karena beda bidang. Nah ini yang menjadi masalah kan. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh masyarakat, tapi ya mungkin ini kan keputusan politik, jadi ya kita hanya bisa mengusulkan, menyampaikan kritik, ya kalau mereka nggak terima ya konsekuensinya juga mereka seperti itu. Pertanyaan satu lagi Bung Harpa, apakah dengan berhentinya Bapak dari Kementerian BUMN ini membuat timnas Indonesia menjadi kesulitan mendapatkan sponsor? Harus diakui ya, pasti itu harus diakui, karena dulu juga saya adalah orang yang mengapresiasi situasi tersebut. Kenapa? Karena ya kita lihat sponsor-sponsor dari tim nasional kita maupun Liga itu kan dari Bambang Himbara kan, Mandiri di saya sebut merek apa lah ya, di Timnas, kemudian BRI gede logonya di sini di liga-liga BRI itu semua sampai penanaman modal mandiri atau apa gitu, itu Liga 3 semuanya. Nah itu kan PNM, itu kan pasti kan ada karena kontribusi beliau sebagai Menteri BUMN kan, itu iya harus diakui. Dan memang itu sangat positif, maka waktu itu saya dukung. Tapi kan sekarang beliau sudah tidak menjabat even kalau nggak salah Kementerian BUMN sudah didegradasi juga kalau nggak salah. Nah jadi ya gimana, udah semakin sulit kemampuan beliau. Dan juga kemudian yang paling penting adalah satu, menurut saya ya nggak semua, mungkin 70-80% itu mesti tidak percaya dari masyarakat. Dari mana kita tahu? Ya kita ambil aja sampel-sampel, baik di stadion orang, baik juga dengan komen-komen di sosial media, itu kelihatan ada kepercayaan yang sangat besar terhadap kepemimpinan beliau. Tapi ya again, ini kan aspirasi masyarakat ya, nggak ada masalah ya, kita bukannya maksudnya apa-apa ya. Again tadi kembali ke pertanyaan awal ya, kalau dia mungkin kepercayaan masyarakat ya dengarkan masyarakat dan ambil keputusan yang baik, masyarakat pasti dukung kalau itu dilakukan. Oke, mantap ya. Baik, Bung Harpa, terima kasih nih, diskusinya menarik banget ya. Mantap tadi insight-nya. Yes. Ada yang eksklusif lagi kan? Benar, ini semoga bisa meredam bisa menenangkan para supporter yang sedang menunggu pelatih baru dan menanya-nanya kenapa nih nggak jadi FIFA Matchday, alasannya apa. Ini mungkin sedikit banyak bisa baca dan mendengar dari obrolan bersama dengan Bung Harpa. Bung Harpa, terima kasih obrolannya pagi hari ini. Semoga sukses. Sama-sama. Beberapa aktivitas ke depan lancar terus. Amin. Sama-sama, sehat selalu. Salam olahraga. Salam olahraga.